Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Didik Kurniawan. Kali ini kita berada di video materi untuk mata kuliah akuntansi biaya atau cost accounting. Dan pada kesempatan video materi kali ini kita akan membahas salah satu topik di dalam akuntansi biaya yang kalau kita lihat di bukunya Pak William K. Carter edisi 14 itu ada di chapter 10 yang berjudul atau memiliki tema Just in Time and Backflushing. Nah, pembahasan video materi kali ini kita akan ulas dalam beberapa part. Di bagian yang pertama, part pertama ini kita akan membahas mengenai physical material control atau kontrol, pengendalian atau pengawasan atas material yang pengawasannya itu dilakukan secara fisik. Jadi kita tidak berbicara atas biaya atau cost of material, melainkan kita akan berbicara terhadap pengamanan atau pengendalian atau kontrol secara fisik barangnya atas material. Nah, kalau di video materi sebelumnya kita sudah membahas materials, kebanyakan kita bahas adalah dari sisi biayanya atau dari sisi cost flow. Di sana kita berbicara tentang adanya economic order quantity, kemudian adanya order point atau reorder point, yang mana itu semuanya related to cost related to material atau material cost. Jadi itu berbicara tentang cost flow. Nah, yang akan kita bicarakan di sini sekarang adalah physical material flow control, which is ini terkait dengan pengamanan atau kontrol atas raw material secara fisik. Oke, nah sebelum kita masuk ke just in time and backflush costing, maka pondasi dasarnya adalah bahwa kita harus paham ini pembahasan JIT dan backflushing ini masih terkait dengan materials. Konteks pembahasannya masih relate dengan material atau raw material. Oke, kita mulai ya. Bahwa kita tahu yang namanya raw material itu pastilah merupakan tangible asset atau aset berwujud. Ada bentuk fisiknya. Bentuk fisiknya itu dapat kita indera, dapat kita lihat, dapat kita pegang, dapat kita rasakan. Itu yang dimaksud dengan aset tangible. Nah, raw material itu termasuk ke dalam salah satu aset yang bersifat tangible. Nggak ada yang namanya raw material itu kemudian barangnya goib, tidak nampak atau bersifat intangible, itu nggak ada. Pasti yang namanya raw material atau material itu semuanya berwujud atau bersifat tangible asset. Nah, kalau dia merupakan tangible asset, maka salah satu risiko yang muncul adalah berupa risiko kehilangan. Kalau barangnya berwujud, maka barang itu bisa dipindahkan. Kalau tangible asset, maka barang itu kemudian dapat dipegang, dapat diambil oleh orang lain atau pihak lain yang tidak memiliki kepentingan atau tidak punya otorisasi. Maka dari itu, tangible asset itu kemudian harus dilakukan pengontrolan atau penjagaan. Oke, jadi raw material yang merupakan tangible asset itu harus dikontrol atau dijaga secara fisik. Bandingkan kalau ada aset yang sifatnya itu intangible, misalkan paten. Bagaimana orang mau mencuri paten secara fisik? Bagaimana paten diambil? Ya nggak bisa. Ya, beda dengan material. Punya material misalkan gelondongan kayu atau balok-balok kayu. Nah, itu bisa diambil, diangkut gampang. Diambil, diangkut oleh pihak yang tidak berkepentingan, gampang sekali. Dicuri oleh orang mudah sekali. Maka kita butuh pengamanan atau kontrol atas raw material yang bersifat tangible asset tadi. Nah, risiko kalau kita bicara tentang potensi bahaya terkait dengan raw material, ada beberapa potensi bahaya atau risiko yang perlu di-manage, yang perlu dikontrol oleh manajemen di dalam perusahaan. Adapun yang dimaksud potensi bahaya atau risiko-risiko terkait dengan raw material itu adalah antara lain. Yang pertama, kehilangan, seperti yang tadi sudah kita bahas. Kehilangan itu maksudnya adalah bahwa material atau raw materialnya itu diambil, disalahgunakan, dicuri bahasa gampangannya oleh pihak yang tidak berwenang atau tidak memiliki otorisasi, tanpa otorisasi.
tanpa kewenangan. Ya bahasa gampangnya kalau kehilangan ini berarti raw materialnya diambil atau dicuri oleh orang lain. Sehingga dampaknya adalah perusahaan akan mengalami kerugian karena raw materialnya sebagian hilang, tidak bisa dipakai untuk proses produksi. Itu risiko kehilangan. Ada juga risiko atau potensi bahaya terkait dengan raw material yang lainnya adalah keusangan. Berbeda dengan kehilangan, kalau kehilangan itu bahasa gampangnya diambil atau dicuri oleh orang lain, bukan perusahaan, sehingga perusahaan rugi. Kalau keusangan atau obsolete, keusangan itu artinya materialnya itu menjadi tidak bisa digunakan atau dipakai lagi karena secara zatnya, secara sifatnya itu sudah rusak, ya, sudah rusak. Sudah rusaknya itu bukan karena dirusak oleh orang atau dirusak oleh pihak lain, tidak, melainkan dengan sendirinya itu sudah rusak, sudah usang, sudah tidak up to date lagi, sudah ketinggalan zaman, mau buat apa gitu loh. Kalaupun raw material itu masih bisa dipakai, maka kemudian digunakan untuk proses produksi dalam rangka menghasilkan produk, maka produknya itu tidak akan laku gitu loh, ya, tidak akan laku. Contohnya apa? Misalkan contohnya adalah ada toko yang berjualan radio kaset. Nah, misalkan seperti itu. Atau ada toko yang berjualan CD gitu, misalkan. Kalau kaset kejauhan itu old banget ya, tua banget. Misalkan ada toko berjualan CD, kemudian berjualan kodak film untuk foto-foto. Nah, bayangkan, apakah zaman sekarang itu masih musim menyimpan data dengan menggunakan CD atau DVD, atau memfoto itu disimpan dengan menggunakan kelis atau kodak film? Jawabannya adalah sudah nggak zaman. Sekarang kalau mau foto tinggal cekrek-cekrek pakai HP, simpan di internal memori HP, nggak butuh kodak film. Sekarang orang kalau mau nonton video atau mendengarkan musik nggak perlu cari-cari CD atau DVD, nggak perlu, tinggal lihat YouTube, selesai. Jadi nggak perlu lagi, udah old fashion itu yang namanya CD, DVD, kemudian kelis atau kodak film itu sudah old fashion, dengan sendirinya itu sudah usang gitu loh. Kalau perusahaan masih nyimpen raw material berupa CD, DVD, kodak film, itu sudah usang, mau diapakan, nggak laku dijual gitu loh. Itu namanya sudah usang, old fashion, nggak laku lagi. Oke ya, itu potensi bahaya atau risiko yang kedua. Kemudian yang ketiga namanya adalah kerusakan, potensi adanya kerusakan atas raw material. Nah, kalau yang ini, kerusakan ini dengan sengaja atau tidak sengaja itu ternyata zat dari si raw material itu kemudian menjadi rusak atau cacat sehingga tidak bisa dipakai. Misal saja perusahaan punya stok material berupa balok-balok kayu. Nah, ternyata entah kenapa itu genteng raw material warehouse-nya itu bocor. Kemudian pas waktu ketika hujan deras, alhasil kemudian balok-balok kayu yang disimpan di gudang material itu kemudian menjadi terendam oleh air, kena air. Akhirnya sifat kayu yang awalnya itu bagus, kuat, itu terus menjadi lembek karena sangat lembab, kena air. Dan ternyata kayu yang paling bawah itu menjadi dimakan rayap. Ini adalah risiko kerusakan. Kalau kayunya itu menjadi lembek, kemudian mudah patah, sangat lembab sekali, berair, kemudian ada yang keropos karena dimakan rayap, nah ini terus terang nggak bisa dipakai. Ya jelas ini nggak akan bisa digunakan. Kalau mau dipaksakan digunakan, pasti meja dan kursi kayu yang dihasilkan dari kayu yang lapuk, yang sudah keropos itu jelas kualitas atau mutunya tidak bagus. Kalau mutunya tidak bagus, ya konsumen nanti kalau membelinya, memakainya akan kecewa. Kalau konsumen kecewa, reputasi perusahaan buruk. Reputasi perusahaan buruk, ya sudah nggak ada konsumen yang mau beli, nggak ada pelanggan yang mau beli produknya si perusahaan tersebut. Lama-lama nggak ada profit, collab, bangkrut, tutup. Itu ya, itu efeknya seperti itu. Yang keempat adalah risiko adanya kadaluarsa. Ya, risiko adanya kadaluarsa atau expired. Artinya kalau kadaluarsa itu memang tidak bisa digunakan atau dipakai lagi karena memang sudah kadaluarsa, expired.
Kalau dia itu sudah expired atau kadaluarsa, maka tidak bisa dipakai, tidak layak pakai. Contoh gampangnya adalah bayangkan perusahaan yang dia itu punya raw material berupa tepung, berupa gula gitu, atau bahan-bahan makanan lah. Nah, itu yang namanya tepung, yang namanya gula itu kan dia punya masa pakai atau expired. Nah, kalau kemudian raw material berupa tepung, gula itu disimpan oleh perusahaan dalam jangka waktu 5 tahun, ya itu jelas pasti sudah expired, pasti jelek, pasti sudah basi bahasa gampangnya. Kalau dia sudah basi, secara substantif zatnya itu sudah rusak, nggak layak dipakai gitu loh. Ya, kalau dia tidak layak dipakai terus tapi tetap masih dipakai, maka dia akan menghasilkan produk yang tidak berkualitas. Tepung sudah disimpan selama 4 tahun, padahal expirednya itu cuma 1 tahun, ya itu pasti akan berbau, penguk gitu ya, nggak enak itu baunya. Kemudian kalau itu dipaksakan dipakai untuk bahan produksi membuat roti, ya jelas itu nanti rotinya akan bau, beraroma tidak enak, tidak sedap. Nah, jelas itu nanti konsumennya akan mengatakan bahwa produk perusahaan menjadi tidak berkualitas karena berbau apek, rasanya nggak enak. Gara-gara tepung yang dipakai itu sudah expired atau kadaluarsa. Nah, itu adalah beberapa risiko atau potensi bahaya yang dihadapi oleh perusahaan ketika perusahaan itu nyetok atau menyimpan raw material di gudang raw material. Ada risiko hilang, usang, rusak, dan expired atau kadaluarsa. Nah, terus bagaimana Pak risiko-risiko ini? Apakah harus didiamkan saja atau bagaimana? Jawabannya adalah ya, manajemen perusahaan tidak boleh hanya berdiam diri saja berpangku tangan. Enggak. Ketika manajemen perusahaan sudah tahu ada risiko, ada potensi bahaya seperti ini, maka sedapat mungkin manajemen perusahaan atau perusahaan harus menerapkan satu cara atau teknik atau metode dalam rangka untuk memitigasi atau mengeliminasi risiko-risiko ini. Jangan sampai barangnya hilang, jangan sampai materialnya usang, jangan sampai materialnya itu rusak atau cacat, dan jangan pula nanti raw material bahan bakunya itu menjadi kadaluarsa expired sebelum dipakai atau digunakan. Oleh karena itu, perusahaan harus menerapkan satu metode tertentu dalam rangka untuk menjaga. Menjaga apa? Menjaga agar supaya materialnya ini, raw material ini terhindar dari risiko yang 4 ini. Ya, terhindar dari risiko yang 4 ini. Nah, terkait dengan penjagaan secara fisik, ya, terkait dengan penjagaan secara fisik atas material yang disimpan di gudang raw material, itu ada setidaknya 3 teknik atau 3 metode atau 3 cara. Ya, ada 3 metode atau 3 teknik atau cara sehubungan dengan penjagaan raw material secara fisik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama metodenya adalah dengan jalan order cycling method. Order cycling method. Artinya apa? Raw materialnya itu akan dilakukan pengontrolan secara periodik atau reguler dalam jangka waktu tertentu. Saya ulang, menurut order cycling method itu kan berarti membentuk suatu siklus gitu ya, berulang. Artinya adalah raw materialnya akan dikontrol secara periodik dan reguler dalam rentang waktu, jangka waktu tertentu. Misalnya, per minggu sekali, setiap 1 minggu sekali materialnya dicek, dilihat, dikontrol. Ada yang rusak atau enggak, ada yang sudah mau expired atau belum, kan gitu. Bisa per minggu, bisa per bulan, bisa misalkan per 90 hari sekali, per 3 bulanan, tergantung dari sifat material yang disimpan oleh perusahaan. Nah, pengontrolan atas material secara fisik itu maksudnya adalah bahwa raw materialnya itu akan diawasi, akan dilihat, akan diobservasi dari 2 sisi, yaitu dari sisi kuantitas. Kalau dari sisi kuantitas berarti pengontrolan tersebut dalam rangka untuk mewujudkan tujuan bahwa jumlahnya itu akurat, tidak ada yang hilang, tidak ada yang berkurang secara tidak sah. Itu observasi dari sisi kuantitas. Nah,
observasi selain dari sisi kuantitas itu juga dilakukan dari sisi kualitas. Dari sisi kualitas itu adalah dalam rangka untuk memastikan raw material yang disimpan di gudang itu tetap masih bermutu dan layak untuk dipakai. Jangan sampai kemudian udah kadaluarsa atau ada yang rusak atau ada yang kebanjiran sehingga cacat itu tadi. Jangan sampai seperti itu. Nah, jadi order cycling method itu dilakukan secara reguler per periode waktu tertentu, kemudian raw materialnya akan diobservasi secara kuantitas dan secara kualitas. Oke. Nah, semakin tinggi nilai raw material, maka semakin singkat atau semakin pendeklah jangka waktu siklus observasi. Nah, kalau ada barangnya itu raw materialnya itu nilainya itu sangat tinggi. Misalkan toko emas gitu ya. Nah, ada toko emas itu, si petugas counter toko emasnya itu, pegawainya itu, dia harus mengobservasi emasnya itu akan lebih sering. Di bahasa gampangnya itu dia akan diplototin terus lah ya. Dia akan pasang CCTV, dilihat terus, oh ini gelang yang 5 gram jumlahnya masih 5, oh iya masih 5. Kemudian ini ada anting yang beratnya 2 gram, oh masih 10 stoknya yang modelnya kayak gitu, oh iya benar masih 10. Nah, dia ibaratnya itu akan diplototin terus. Itu artinya akan diobservasi terus, itu dijagain jangan sampai hilang. Kenapa? Karena memang nilai barangnya itu tinggi gitu ya, nilai barangnya tinggi. Nah, kemudian berbeda dengan misalkan nilai raw material itu yang nilainya itu kecil gitu loh, yang nilainya kecil, misalkan ATK, kertas, pulpen gitu. Nah, ketika dia punya perusahaan itu punya raw material berupa kertas, ya nggak sering-sering untuk dicek, dilihat, nggak. Masuk setiap hari itu dihitungin lembaran kertasnya, oh kertasnya masih 100 lembar, oh hari ini menjadi 98 lembar, enggak begitu juga. Enggak kemudian setiap hari atau setiap minggu dicek, enggak. Bahkan mungkin kalau perlu ngeceknya setahun sekali kalau cuman nilainya kecil kayak lembaran kertas gitu. Ya. Nah, kemudian semakin kritis kritis suatu raw material itu, maka semakin singkat pula jangka waktu observasinya. Semakin kritis di sini maksudnya adalah cepat usang, cepat expired, sangat mudah dicuri. Nah, itu maka observasinya atau kontrol secara fisik atas materialnya itu akan dilakukan dalam jangka waktu periode yang lebih singkat atau lebih cepat. Contohnya adalah kayak di toko yang menjual kue, kayak Indomaret atau Alfamaret itu kan ada sebagian yang barang dagangannya itu berupa kue atau roti gitu ya. Nah, itu kan cepat expired itu. Roti itu paling seminggu, masa kadaluarsanya adalah seminggu atau 7 hari. Cepat sekali dia basi atau expired kadaluarsa. Nah, itu petugas toko di Indomaret, Alfamart itu semestinya dia melakukan pengecekan observasi atas raw material atau inventory berupa kue atau roti tadi itu kalau bisa harian gitu loh. Dia akan ngecekin gitu, dilihat, oh ini rotinya expirednya masih 3 hari lagi, oh ini roti yang ini expirednya daluarsanya masih 1 hari lagi, oh ini besok sudah expired gitu. Nah, itu fungsi dari petugas toko itu mestinya dalam rangka physical material control itu dia ngecekin itu roti kuenya itu dicekin kadaluarsanya gitu, masih bagus atau enggak, ada yang kempes atau enggak, ada yang bolong atau enggak. Kalau kemudian packagingnya rusak, bolong, ya harus di recall, diambil, dibuang, jangan dijual kan gitu. Kemudian dia harus menata, oh ini expirednya masih 1 minggu, masih lama, taruh di yang paling belakang. Kemudian oh ini expirednya tinggal 3 hari, taruh di tengah. Oh ini besok sudah expired, taruh di paling depan supaya cepat diambil, diputer, diambil oleh si konsumen gitu loh. Nah, itu harus menata seperti itu. Itu teknik dalam rangka pengamanan atas material atau inventory secara fisik. Itu merupakan inventory yang sifatnya material yang sifatnya kritis ya, critical gitu.
Nah, ini merupakan bentuk dari order cycling method. Jadi dia secara reguler aja dilakukan observasi atau pengecekan. Ada yang jangka waktu pengecekan observasinya itu lebih pendek, ada yang lebih panjang siklusnya. Gitu ya. Itu order cycling method. Metode pertama. Kemudian metode yang kedua adalah min-max method. Min-max method. Nah, kalau pakai metode min-max method, maka nanti raw materialnya atau inventory-nya itu jumlahnya stok, maksudnya ya, jumlah stok atau saldo raw material yang disimpan di gudang itu nanti akan ada dua terminologi atau dua kuantitas. Ada yang kuantitas minimum dan ada kuantitas maksimum. Jadi bayangkan itu nanti perusahaan dia punya stok inventory atau material. Nah, materialnya itu disimpan di dalam dua keranjang atau dua bin. Keranjang satu itu bernilai max, keranjang yang satunya bernilai min. Ya, max itu menunjukkan batas maksimal raw material yang berada di gudang. Saya ulang, max itu maksimum menunjukkan batas maksimal raw material yang ada di gudang. Jadi saldonya itu full kalau max. Nah, pembelian raw material atau order quantity seperti yang sudah kita bahas di video materi sebelumnya. Order quantity itu tidak boleh melebihi batas maksimum. Misalkan gudang raw material itu batas maksimumnya bisa menyimpan sampai 1000 unit. Kemudian saldonya itu katakanlah 100 unit. Ya, saldonya 100 unit, kemudian batas maksimal gudang 1000 unit disimpan di situ raw material. Jangan sampai kemudian pembelian raw materialnya itu melebihi 900 unit. Kenapa? Nah, kalau dia melebihi 900 unit belinya, taruhlah beli 1500, otomatis saldonya tadi 100. Kemudian datang lagi pesanan 1500. Jadi kan total material yang harus disimpan di gudang menjadi 1600, padahal kapasitas maksimalnya 1000. Nah, lebihannya yang 600 itu mau disimpan di mana kan gitu, itu pertanyaannya. Jadi, pembelian raw material order quantity tidak boleh melebihi batas maksimum penyimpanan material di gudang raw material. Ini max. Kemudian min. Min itu mengindikasikan atau menunjukkan batas minimum raw material yang harus ada di gudang. Kayak safety stock. Jadi menunjukkan safety stock di mana order harus segera dilakukan kalau jumlahnya minimum. Jadi maksimum itu dicapai ketika kemudian order quantity barang yang diorder nyampe di gudang. Itu nanti pasti akan maksimum jumlahnya. Kemudian minimumnya ini menunjukkan ketika titik di mana order itu harus segera dibuat. Oh, ini tinggal safety stock nih. Tinggal safety stock. Ini barangnya sudah nyampe atau belum? Kalau sudah berada pada titik safety stock, barangnya sudah nyampe. Nah, karena dia punya safety stock, maka dia akan tertahan, nggak akan terjadi risiko stock out. Tapi kalau kemudian dia nggak punya safety stock, barangnya belum nyampe, pesanannya belum nyampe, materialnya, ya dia pasti akan terpapar risiko stock out. Oke ya. Nah, ini max dan min. Jadi misalkan seperti gambar di bawah ini. Ini ada dua keranjang. Ya, ada dua bin. Bin 1 dan bin 2. Oke. Yang dipakai terlebih dahulu adalah bin 2. Atau bayangkanlah misalkan ada SPBU lah ya, SPBU. Nah, SPBU itu kan dia pasti punya inventory berupa ada bensin, ada solar yang disimpan di tangki-tangki penyimpanan di SPBU. Nah, bayangkan itu ada misalkan premium ya, premium disimpan dalam dua bin atau dua tabung penyimpanan. Tabung kedua dan tabung pertama. Ketika yang dipakai terlebih dahulu adalah yang tabung kedua atau bin yang kedua. Oke. Kan ini misalkan titik maksimalnya itu berada di sini. Ya, titik maksimalnya berada di sini. Ini maksimum. Nah, bin 2 masih saldonya masih segini. Keranjang 2 saldonya masih segini. Kemudian pertanyaannya yang keranjang pertama bin 1 bagaimana Pak saldonya Pak? Bin 1 atau keranjang yang pertama jelas ini masih penuh.
Sehingga keranjang 1 penuh, saldonya segini, penuh dengan bensin segini premium. Kemudian keranjang 2 juga penuh dengan bin 2 penuh juga dengan bensin atau premium yang segini juga. Di sini saldonya maksimum. Di bin 1 ini cadangannya ini, ibaratnya ini cadangannya ini juga penuh, maksimum. Berarti di sini saldo bensin premium di SPBU itu menunjukkan kondisi max, batas maksimal, penuh. Habis diisi oleh tangki dari Pertamina, katakanlah demikian. Ya, oke. Kemudian yang dipakai terlebih dahulu adalah bin kedua. Tabung yang kedua dipakai, dijual itu bensinnya, lama-kelamaan saldonya menurun terus sampai kemudian tabung yang kedua ini habis. Paham? Sampai kemudian tabung yang kedua ini habis. Ketika tabung yang kedua ini habis itu saldo bensin premiumnya, maka kemudian penjualan akan dilakukan dengan menyedot saldo bensin premium yang ada di bin pertama, tabung yang pertama. Nah, sekarang perhatikan, kondisi di bin yang kedua mengalami kondisi minimum. Kemudian di tabung yang pertama ini masih full, mengalami kondisi max. Sehingga ini menjadi max dan ini menjadi min. Kalau awalnya tadi pas masih penuh-penuh semuanya, ini max, ini max. Sekarang ketika tabung kedua ini habis menjadi min, tabung pertama ini masih penuh, ini menjadi tetap max. Nah, ketika di sini ini menunjukkan ini saldonya segini katakanlah ya. Saldo penuhnya segini. Bin yang pertama, keranjang yang pertama atau tabung yang pertama ini penuh ini, sementara tabung yang kedua ini sudah kosong, maka ini menunjukkan reorder point. Nah, maka petugas SPBU akan menelpon tangki Pertamina. Tolong saya dikirimin bensin berupa premium untuk memenuhi tabung kedua saya supaya penuh dan saya bisa jualan lagi. Nah, order artinya petugas SPBU akan melakukan order agar supaya dikirimi bensin premium. Oke, nah kemudian SPBU itu tetap berjualan, dia akan melayani pelanggan. Lama-lama kemudian berkurang, ini jumlahnya berkurang seiring dengan adanya lead time. Kan itu kan butuh waktu dari order bensin sampai dengan bensinnya itu nyampe dimasukkan ke tabung satu, itu kan butuh waktu. Nah, sepanjang waktu itu ada penggunaan during lead time, usage during lead time. Nah, oke. Kemudian ini digunakan terus, ternyata kemudian pas saldonya itu tinggal segini di bin 1, bin 2 sudah jelas kosong. Pas saldonya tinggal segini, maka kemudian truk tangki Pertaminanya datang. Kemudian mengisi tabung 1 dan tabung 2 sampai ke batas minimum. Oke, kemudian setelah diisi oleh tangki Pertamina, bin 1 menjadi penuh, bin 2 juga menjadi penuh. Artinya sekarang menjadi max dan max lagi. Paham ya sampai di sini ya? Nah, itu adalah mekanisme min dan max. Jadi, mekanisme min dan max ini merupakan kontrol atas raw material melalui min max method. Nah, ini dapat dilakukan dengan observasi fisik dan tersistem secara akuntansi. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya adalah kalau yang ini tadi contoh kita yang tangki bensin tadi, tabung 1 dan tabung 2 yang berisi bensin itu kan nggak mungkin kita lakukan observasi secara fisik. Atau bisa saja sih sebenarnya petugas bensin itu kan dia punya semacam kayak apa ya, penanda gitu ya. Dia kayak punya penanda. Biasanya tuh pernah kita lihat itu ada yang petugas pom bensin buka tutup ya, tutup tabung tangki bensin, kemudian dia memasukkan galah gitu atau meteran lah yang panjang itu, kemudian dicelupkan, kemudian dia cek, dia lihat, oh ternyata ini saldonya tinggal sedikit, oh ini masih penuh. Kan bisa dicek seperti itu. Seperti kalau kita mengecek level tingkat ketinggian oli di mobil gitu kan, itu pakai apa ya, kayak semacam galah yang pendek gitu ya. Nah, untuk dilihat sampai seberapa batas
oli yang ada di mesin. Nah, itu sama kayak gitu. Itu observasi secara fisik. Atau bisa juga kalau SPBU-nya itu sudah canggih, nggak perlu pakai observasi fisik, dia bisa pakai secara digital. Dia lihat kayak seperti tangki bensin yang ada di mobil atau di motor gitu loh kan, atau di dashboard, di speedo itu kan ada, oh ini bensinnya masih setengah, oh ini bensinnya masih full, oh ini bensinnya tinggal sedikit. Nah gitu, pakai itu juga bisa. Atau kalau dia sudah canggih betul, itu secara digital, terkomputerisasi, terhubung secara akuntansi. Oh misalkan per tanggal 1 Maret ini saldo bensin yang disimpan di bin 1 dan bin 2 totalnya masih 200 liter gitu misalkan. Tanggal 10 Maret, oh ini masih 1500 liter. Nah itu tersistem secara digital dan bisa saja langsung tergabung dengan sistem akuntansi. Oke. Nah, min max dapat dilakukan secara fisik dengan two bin method. Nah, yang tadi yang kita jelaskan tadi, yang kita bahas contohnya tadi itu menggunakan two bin method, yaitu bin 1 dan bin 2. Ketika bin 2 ini tadi ini sudah kosong min, maka kemudian order harus segera dilakukan. Atau di sini bin satunya masih titik max, sehingga titik max di bin 1 ini merupakan reorder point. Nah, ini adalah kontrol secara fisik untuk min max method. Nah, Pak, kalau pakai min max method berarti nggak bisa dilihat keusangan dong, Pak, atau obsolescence. Keusangan dari material yang disimpan dong, Pak. Oh, enggak, memang tujuannya enggak seperti itu. Beda dengan roti, dengan kue tadi, enggak seperti itu ya. Jadi ada metode yang pas yang diterapkan untuk material tertentu. Nggak mungkin kan kalau metode min max method itu digunakan untuk menyimpan inventory barang yang dijual berupa emas gitu, nggak mungkin gitu, nggak pas. Kalau ini biasanya yang pas adalah yang bentuk cairan. Oke, kemudian yang ketiga, physical material controlnya ini yang ketiga adalah just in time method. Nah, inilah metode yang ketiga, just in time method. Dalam JIT, just in time, tidak ada material yang dikontrol. Loh, kok bisa begitu? Ya, lupa kok bisa begitu. Oke. Nah, inilah esensi dari just in time sebagai pengantar kita pembahasan untuk just in time. Jadi, menurut just in time, apabila satu perusahaan itu betul-betul fully implement, benar-benar secara penuh menerapkan just in time, maka perusahaan itu tidak akan punya material. Dia tidak akan punya material. Jadi dalam JIT tidak ada material yang disimpan atau in stock oleh si perusahaan tersebut. Jadi kalau perusahaan itu benar-benar secara penuh menerapkan just in time, maka dia tidak punya gudang raw material. Dia tidak punya material yang harus disimpan di gudang. Loh Pak, kok bisa begitu? Oh bisa. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas di pembahasan berikutnya mengenai just in time method. Konsep dasar atas JIT, just in time. Nah, kalau dia tidak punya material yang disimpan di gudang, dia tidak nyetok raw material, maka kemudian untuk apa dilakukan observasi? Untuk apa kemudian dilakukan min max method? Ya nggak perlu, nggak usah. Wong tidak ada material yang akan dikontrol atau diawasi. Oke, kalau tidak ada material yang akan dikontrol atau diawasi, ya berarti nggak butuh metode apapun. Atau dengan kata lain, dia akan menerapkan just in time method. Nah, just in time method caranya bagaimana, tekniknya seperti apa, itu akan kita bahas di video materi part yang kedua. Nah, singkatnya, kalau JIT itu jelas tidak ada material yang disimpan oleh perusahaan. Nah, kalau tidak ada material yang disimpan oleh perusahaan, nggak perlu diobservasi. Artinya tidak ada pengamanan secara fisik. Wong materialnya tidak ada. Oke, paham ya sampai di sini ya. Nah, penjelasan lebih lanjut terkait dengan just in time akan kita bahas di video materi part yang kedua. Oke, pembahasan kita di video materi part yang pertama sampai di sini mengenai physical material control yang intinya ada order cycling method, kemudian min max method, dan ada just in time method. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.